Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda dengan NIM 445220009. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai cash flow usaha sate bandeng. Oke, jadi di sini ada asumsi dasar. Yang pertama, total biaya tetap adalah Rp123.896.102 dengan moralitas 20%. Yang kedua, harga jual per tusuk adalah Rp25.000. Lalu setiap tahun tidak ada penambahan unit, namun ada perubahan harga bahan baku. Yang keempat, tahun pertama proses produksi hanya dilakukan 10 bulan karena pada 2 bulan pertama digunakan untuk persiapan media. Yang kelima, tingkat suku bunga yang digunakan adalah rata-rata tingkat suku bunga pinjaman mikro dari Bank Mandiri dari Bank BJB sebesar 20,13%. Biaya variabel tiap tahun ada yang menurun dan meningkat. Jumlah rangkaian box yang digunakan sebanyak 3 unit dan 1 unit untuk cadangan. Oke, kemudian di sini ada biaya investasi. Yang pertama ada lot vakum dengan satuan unit yang berjumlah 2. Harga 1 unit vakum yaitu ada 15 juta dengan total 30 juta dengan umur ekonomis 5 tahun dengan nilai sisa 20.000 dan penyusutan tiap tahun yaitu 2.996.000. Lalu ada mobil box dengan jumlah 1 unit dengan harga 100 juta, umur ekonomis 10 tahun dengan nilai sisa 90.000. Lalu penyusutan per tahun ada 9.991.000. Kemudian ada deep freezer berukuran 500 liter 2 unit dengan harga 5 juta dengan total 10 juta rupiah. Umur ekonomis yaitu 3 tahun dengan nilai sisa 36.000 dan penyusutan per tahun yaitu ada 1.654,666.067 rupiah. Yang kemudian ada color box berukuran 100 liter yaitu ada 4 unit dengan harga per unit 1.500.000 dengan jumlah total 6 juta dengan umur ekonomis 8 tahun. Lalu nilai sisa ada 90.000 dan penyusutan ada 176 juta per tahun. Lalu kemudian ada troli dengan jumlah 4 unit dengan harga per unit Rp250.000 dengan total 1 juta rupiah dengan umur ekonomis ada 6 tahun. Lalu nilai sisa ada 1.500 dan penyusutan per tahun yaitu ada 176.250 rupiah. Kemudian ada spatula dengan jumlah 4 unit dengan total harga 100.000 dan harga per unit 25.000 dengan umur ekonomis ada 2 tahun. Nilai sisa ada 5.200 dan penyusutan per tahun ada 9.900. Lalu ada wajan ada 4 unit dengan harga per unit 75.000 dengan total 300.000. Umur ekonomis ada 3 tahun. Lalu ada nilai sisa 10.500 dan nilai penyusutan per tahun ada 21.500. Lalu kemudian ada baskom dengan jumlah 5 unit harga satuan 15.000 dengan total 75.000 dengan umur ekonomis 0,58 tahun dengan nilai sisa 12.000 dan penyusutan per tahun ada 5.142.86 rupiah. Kemudian ada tabung gas dengan jumlah 4 unit harga satuan 275.000 dengan total 1.100.000. Umur ekonomis ada 10 tahun, nilai sisa 120.000. Lalu ada regulator gas dengan jumlah 2 unit dengan harga satuan 75.000 dengan total 150.000. Umur ekonomis ada 4 tahun dengan nilai sisa 21.600. Lalu ada kompor gas dengan jumlah 2 unit harga satuan 250.000 dengan total 500.000. Jadi di sini ada dengan total 149.525.000 rupiah dan total nilai sisa ada 2.906.800 rupiah. Lalu di sini ada biaya tetap. Yang pertama yaitu ada gaji. Di sini ada pemilik dengan jumlah 1
yaitu ada sebesar Rp3.500.000 per bulan, lalu per tahun Rp42.000. Lalu di sini ada karyawan dengan jumlah 1 dengan gaji bulanan yaitu Rp1.500.000 dengan total Rp18 juta per tahun. Lalu yang kedua ada penyusutan yaitu sebesar Rp53.396.102. Lalu yang ketiga ada listrik dan air dengan biaya bulanan sebesar Rp750.000 dengan total tahunan yaitu Rp9 juta. Lalu di sini ada SIUP yaitu surat izin operasional dengan biaya Rp1.500.000. Jadi di sini ada total biaya tetap yaitu Rp123.896.102. Lalu di sini ada ikan bandeng mentah dengan harga satuan Rp20.000 dengan total unit 27 dengan harga total Rp540.000. Lalu ada kelapa dengan total 30 unit harga satuan Rp5.000, total harga Rp150.000. Kemudian ada bawang merah dengan total 2 kilo, harga per kilo Rp35.000 dengan total harga Rp70.000. Lalu ada ketumbar 1 kilo dengan total harga Rp30.000, kemudian gula pasir dan gula merah, garam, cabai rawit, minyak goreng, telur, daun pisang, aluminium foil, arang, tusuk sate, kontainer plastik. Dan yang terakhir ada label dengan jumlah 1 roll dengan harga satuan Rp25.000. Jadi di sini ada total biaya variabel yaitu ada Rp1.339.500. Lalu bisa dilihat di sini ada laba dan rugi. Jadi di sini ada pendapatan selama 5 tahun, biaya operasional selama 5 tahun, laba kotor selama 5 tahun, biaya tetap selama 5 tahun, EBIT selama 5 tahun, bunga selama 5 tahun, EBT selama 5 tahun, pajak 25% selama 5 tahun. Lalu di sini yang terakhir ada EAT bisa dilihat. Kemudian di sini ada perhitungan cash flow, inflow dan outflow. Yang pertama itu ada pendapatan selama 5 tahun. Di sini bisa dilihat bahwa pendapatan selama 5 tahun pertama mengalami kenaikan. Kemudian di sini ada outflow. Di outflow sini ada beberapa barang yang harus dibeli dalam kurun waktu 3-5 tahun kemudian. Bisa dilihat dari data tersebut barang apa saja yang dibeli berulang dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Lalu di sini ada total outflow, ada pajak, net benefit, DF, PF per tahun, PF benefit per tahun, PF cost per tahun. Lalu ada PF positif, PF negatif, net B per C. Di sini rata-rata penerimaan yaitu ada 81,208,87 rupiah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.